Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bersyukur di malam hari ini atas kemurahan Tuhan bagi kita semua. Kita pun boleh kembali ada dalam persekutuan, ibadah kelompok doa gabungan yang sampai hari ini masih tetap kita nikmati dan lakukan bersama-sama secara online. Karena itu mari arahkan hati dan pikiran kita, siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan dalam ibadah kita malam hari ini. Mari naikkan satu pujian di hadapan Tuhan sebagai pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan tetap menikmati ketenangan menjalani hari-hari hidup. Mari sembah Tuhan. Naikkan pujian ini di hadapannya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, oh sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau serta jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
Kita berdoa, benar Tuhan, kami menikmati kekuatan, kenyamanan, bahkan keindahan hidup saat kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu di malam hari ini, satu kerinduan kami mau dekat dengan Tuhan, memuji, menyembah Engkau, datang di hadirat Tuhan, membawa korban syukur kami, membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab ketika kami merenungkan perjalanan kehidupan kami, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu tidak ada satu alasan apapun yang membuat kami tidak mau datang bersyukur memuji Engkau. Sebab terbukti Engkau baik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup ini. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati kami saat kami boleh bersama-sama ada dalam ibadah malam hari ini. Walaupun masih kami nikmati dan lakukan secara online, tapi kami percaya tidak pernah mengurangi kuasa Allah untuk bekerja bagi kami, berkati dan melawat kami saat kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan seluruh yang boleh bersama-sama menikmati persekutuan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga malam hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah saat kami boleh menikmati ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya, kuasa Allah Roh Kudus bekerja kami, membawa kami menikmati berkat-berkat-Mu. Terpujilah Tuhan, menyerahkan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya, biarlah jadi di dalam pimpinan penyertaan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita di malam hari ini. Sebelum kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 249. NKI nomor 249, harap pada tangan yang kekal. Puji Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama menikmati firman-Nya. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang besar bagi kami. Kami ada dalam persekutuan malam hari ini semua karena perkenanan Tuhan. Karena itu kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami yakini firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami saat kami boleh menjalani hari-hari hidup ini. Karena itu kami memohon biarlah Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh dimampukan memahami firman-Mu, bahkan dimampukan melakukan semuanya dalam kehidupan kami hari demi hari. Memberkati jemaat-Mu, bahkan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terpujilah Tuhan, menyerahkan waktu ke depan ini dalam tangan kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-49. Kita membaca dari ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Sebenarnya kita mau melihat bersama-sama dari ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-16, tapi saya membawa kita untuk membacanya di dalam ayatnya yang ke-14 hingga 16. Sekali lagi Yesaya 49 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, khususnya dari kitab Yesaya ini kita boleh melihat bersama bagaimana hal-hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel secara khusus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita menyimak ataupun jika kita memperhatikan dari pasalnya yang ke-40 di kitab Yesaya hingga pasalnya yang ke-55, kita melihat bagaimana Yerusalem menjadi puing-puing, ya. Bagaimana Yerusalem menjadi puing-puing, bahkan Israel pun terbuang di Babel. Dalam pembuangan itu dan di dalam pembuangan itu berlangsungnya sangat lama, ya, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun, tetapi berlangsung lama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bangsa Israel berada di dalam kesukaran yang besar, berada dalam situasi hidup yang memang sangat sukar. Jika kita melihat di dalam pasal 42, juga di pasalnya yang ke-51 di kitab Yesaya. Bahkan terlebih murka Allah teramat berat menyapa mereka karena memang pelanggaran, ya. Karena memang ketidaktaatan bangsa pilihan ini, bahkan juga karena dosa-dosa bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kemelut hidup yang mereka alami, bahkan juga di tengah-tengah kesukaran besar yang mereka jalani di dalam kehidupan mereka, saat itu mereka menganggap bahwa Allah telah melupakan mereka. Khususnya di dalam pembacaan kita di malam hari ini, di dalam ayatnya yang ke-14, sehingga disampaikan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Di dalam pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-25 pun
di sana disampaikan bahwa anggapan bangsa Israel Allah telah melupakan mereka. Allah telah meninggalkan mereka. Karena memang apa yang mereka alami, pembuangan demi pembuangan yang mereka jalani, bahkan juga masuk dalam kesusahan, kesukaran besar yang mereka jalani, sehingga mereka pun timbul ataupun ada pada satu kesimpulan, ternyata Tuhan telah meninggalkan mereka. Itu anggapan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi dalam kitab Yesaya ini, Nabi Yesaya tetap menjanjikan ataupun Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan tidak lama lagi akan memulihkan keadaan mereka. Bahwa Tuhan tidak lama lagi akan memerdekakan umatnya, dan Dia mendorong bangsanya untuk mempercayai janji ini. Mempercayai janji pemulihan yang akan dilakukan oleh Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di malam hari ini dari pembacaan kita, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa hidup kita ini di tangan Tuhan. Ya, hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, ataupun tidak mencari Tuhan, atau juga tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada alasan jika kita menyadari bahwa hidup ini sepenuhnya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, tidak datang kepada Tuhan, atau juga tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Jika kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup ini, hidup yang kita jalani sampai hari ini ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Walaupun memang hari-hari ini, ya, walaupun memang hari-hari yang kita jalani di dalam dunia ini terasa berat untuk melangkah. Akibat masalah, akibat persoalan, ujian, dan tantangan hidup, tekanan hidup, penderitaan yang kita jalani dan alami di tengah-tengah dunia ini. Tetapi firman Tuhan, janji Tuhan dalam firman-Nya tetap membawa kita, mengajak kita, meneguhkan kita bahwa tidak perlu takut. Karena kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat, bahkan juga kita berada dalam pengawasan dan perhatian Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita adalah pribadi yang sangat sangat rajin membaca firman Tuhan, dari sinilah kita boleh mendapatkan kekuatan. Ada janji-janji Allah yang luar biasa, ada peneguhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita tak kala kita menjalani hari-hari hidup kita di zaman sekarang ini. Janji Tuhan menguatkan kita, ya. Janji Tuhan itu senantiasa menguatkan kita. Khususnya di dalam ayatnya yang ke-16, dalam pembacaan kita di malam hari ini disampaikan bahwa lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, janji Tuhan ini meneguhkan kita, janji Tuhan ini menguatkan kita. Karena memang hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat, maka tidak ada sesuatu
apapun yang terjadi dalam hidup ini di luar dari kendalinya Tuhan. Sekali lagi, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan ataupun di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat, maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita yang kita alami di tengah-tengah dunia ini di luar dari kendalinya Tuhan. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Karena itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah merasa takut. Janganlah pesimis menjalani hari-hari hidup ini. Karena sesungguhnya janji Tuhan itu ya dan amin. Di tengah-tengah pergolakan dunia seperti apapun, di tengah-tengah persoalan dan masalah hidup seperti apapun, tetap pegang janji Tuhan. Ada juga tertulis di dalam firman-Nya, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semua, ya, disampaikan di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Dan juga sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, ya, di dalam Matius 10 ayat 30. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perhatian Tuhan kepada anak-anaknya sampai kepada hal-hal yang terkecil sekalipun. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata Allah memperhatikan umatnya, Allah memperhatikan anak-anaknya sampai kepada hal-hal yang terkecil sekalipun. Alkitab pun menyampaikan ataupun menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam dunia ini takkan pernah melebihi batas kekuatan kita. Sebab Tuhan tahu keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Seperti yang disampaikan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Karena hidup kita ada dalam tangan-Nya, kita aman dalam perlindungan Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang harus kita pegang teguh. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah takut menjalani hari-hari hidup kita. Jangan pernah pesimis menghadapi apa yang kita hadapi saat ini. Selanjutnya, karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka kita aman dalam perlindungan-Nya. Pegang teguh janji Tuhan ini seperti yang disampaikan di dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini janji Tuhan. Karena memang ada malaikat-malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk menjaga dan melindungi kita. Seperti yang disampaikan di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Nah, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, janji perlindungan Allah yang sungguh sangat sempurna bagi kita sebagai umat-umatnya yang percaya kepadanya. Di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia sekarang ini, bahkan bangsa kita, dan khususnya di tengah-tengah kondisi kota kita, kota Samarinda yang virus corona ini kembali mewabah ini, kita yakin dan percaya bahwa perlindungan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kita. Asalkan yakinkan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan sekali-kali melepaskan diri dari
Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apalagi sampai meninggalkan Dia, menjauh daripadanya. Hidup jauh daripadanya itu adalah sesuatu yang sungguh akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Oleh karena itu jangan sekali-kali melepaskan diri dari Tuhan, apalagi meninggalkan dan hidup menjauh dari Tuhan. Sebab kita pasti akan tersesat dan hancur. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa berharganya hidup orang yang percaya kepadanya. Kita berharga karena memang hidup kita telah ditebus oleh darah Kristus sendiri. Karena itulah Tuhan menjaga kita sedemikian rupa. Ingat ini ya, Tuhan menjaga kita sedemikian rupa seperti biji matanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, akhirnya tak perlu takut menghadapi hidup ini, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi sekarang ini. Karena Tuhan sendiri yang menjadi jaminan hidup kita. Jangan pernah lepas dari tangan Tuhan, ataupun jangan pernah sekali-kali melepaskan diri dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk jaminan yang Tuhan beri. Di tengah-tengah pergolakan hidup yang kami alami. Di tengah-tengah persoalan hidup yang kami jalani. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami hadapi. Kami meyakini bahwa Allah ada bersama-sama dengan kami. Biarlah firman-Mu di malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami, meneguhkan kami untuk terus mencari Tuhan lebih lagi. Seperti apapun kami alami saat ini, kondisi dunia, kondisi bangsa ini yang membawa kami kadangkala merasa takut dan khawatir. Tapi lewat firman-Mu kami terus diteguhkan untuk tetap ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat, sehingga kami tidak perlu merasa takut ataupun pesimis menjalani hari-hari hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan malam hari ini, menyampaikan setiap permohonan, harapan kita dan pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa bersama. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kita sepanjang minggu ini dalam aktivitas dan kegiatan kita. Kita pun tetap ada dalam keadaan yang baik di tengah-tengah virus corona yang kembali mewabah. Kita bersyukur Tuhan tetap pelihara kita. Dan kita juga menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita malam hari ini, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan malam hari ini. Mari mengarahkan hati kita untuk menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Apapun yang sementara kita gumuli saat ini, mari yakinkan hati dan hidup kita bahwa Tuhan sanggup menolong, bahkan menjawab setiap persoalan kita. Kita berdoa untuk pekerjaan kita, usaha kita agar Tuhan tetap memberkati. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara kita yang masih bergumul dengan sakit yang mereka alami sampai hari ini. Kita tetap menyerahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Baik Pak Sadirin Ingan, Pak Yohanes Sawen, Bapak Nikodemus Sere, Bapak Baru Sablon, Bapak Pendeta Balangganang, Bapak Yun Sri Rining dalam proses pemulihan, bahkan juga Bapak Samuel Padan yang ada di Samarinda ini dalam pengobatan, agar Tuhan memberkati. Kita juga berdoa untuk
Ibu Agus Lina Napoleon, Ibu Rosnani Agung, Ibu Noria Daring, Ibu Setia Ningsih, Ibu Happy Laing, Ibu Jaria, agar Tuhan terus kuatkan dan berikan kemampuan menjalani hari-hari hidup ini di tengah-tengah sakit dan juga dalam proses pemulihan. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kita yang sakit juga, malam ini kita serahkan dalam tangan kuasa Tuhan agar Tuhan memulihkan. Kita tetap berdoa untuk setiap kegiatan persekutuan kita dalam jemaat ini, ibadah kelompok doa seperti malam hari ini masih tetap secara online, agar Tuhan berkati sehingga semua boleh berjalan baik dan kita pun diberikan semangat antusias untuk boleh bersama-sama beribadah di tengah-tengah keluarga kita. Berdoa juga untuk ibadah offline yang kita lakukan bersama dengan jemaat Tuhan, agar kita tetap terpelihara dan dilindungi Tuhan. Kita juga doakan proses pembangunan menara gereja agar semua boleh berjalan dengan baik. Gereja Kemah Injil Indonesia kita doakan agar Tuhan memberkati di periode yang baru ini, agar segala sesuatu yang dikerjakan semuanya memuliakan Tuhan. Bangsa dan negara kita juga doakan agar Tuhan memulihkan keadaan kita, apalagi di masa-masa sekarang ini virus corona, tetap kita mau serahkan dalam tangan kuasa Tuhan agar Tuhan memulihkan keadaan ini. Memberkati juga pemerintah kita dalam menangani virus ini, bekerja sama dengan para medis yang ada dan juga para aparat keamanan. Kita doakan agar senantiasa disertai Tuhan. Karena itu sebelum kita berdoa bersama, kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya memberikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk memberikan persembahannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah yang ajaib dan luar biasa. Di dalam tangan-Mu tidak ada sesuatu yang mustahil.
Sebab kami yakini dan percaya Engkau sanggup melakukan hal-hal yang ajaib, bahkan Engkau sanggup membuat hal yang mustahil bagi kami sebagai manusia menjadi tidak mustahil di tangan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini, membawa setiap pergumulan kami dan harapan kami kepadamu. Karena itu kami memohon Tuhan Engkau menilik seluruh keberadaan hati kami. Ampuni dan kuduskan kami jika ada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan yang kami lakukan di sepanjang hari ini, bahkan juga di hari-hari sebelumnya yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan juga menyakiti hati sesama kami. Biarlah kami dilayakan untuk datang menghampiri Tuhan, menyampaikan setiap pergumulan kami malam hari ini. Bersyukur karena Tuhan memberikan kami pengampunan yang sempurna. Bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Sepekan yang sudah kami lewati dalam setiap tugas tanggung jawab kami, Tuhan menolong kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan memperkenankan kami menikmati persekutuan malam hari ini. Kami datang kepadamu Bapa, menyerahkan seluruh keberadaan hidup jemaat-Mu di tempat ini, dalam setiap tugas tanggung jawab dan juga dalam pekerjaan hari demi hari. Berkati, berikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan, berikan hikmat, akal budi untuk boleh melakukan semuanya dengan baik. Bahkan kami menyerahkan juga jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan sakit yang dialami, diderita sampai hari ini. Kami tetap memohon pemulihan yang daripada Tuhan. Kuasa Tuhan menjamah, memulihkan hidup mereka. Baik Bapak Sadirin Ingan, Pak Yohanes Awen, Bapak Nikodemus Sere, Bapak Baru Sablon, Bapak Yun Sri Rining, Bapak Pendeta Balangganang, Bapak Samuel Padan, Ibu Aguslina Napoleon, Ibu Happy Laing, Ibu Rosnani Agung, Ibu Noria Daring, Ibu Jaria, Ibu Setia Ningsi, Nenek Saran Belawan, bahkan mungkin ada jemaat Tuhan yang juga ada dalam keadaan sakit hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memulihkan keadaan mereka. Berikan kekuatan, berikan kemampuan menjalani hari-hari hidup mereka, menjalani proses perawatan dalam pemulihan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, berdoa menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan yang kami lakukan di jemaat kami di tempat ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang kembali mewabah di kota kami tetap memohon hikmat Tuhan, memohon perlindungan Tuhan. Kau berkati kami saat kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan kami bersama dengan sesama kami, bersama dengan jemaat kami. Tuhan tolong kami sehingga kami tetap ada dalam keadaan yang sehat kuat untuk boleh menikmati persekutuan kami. Bahkan ibadah secara online pun kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati sehingga semua boleh berjalan baik dan kami pun boleh terus diberikan semangat menikmati setiap persekutuan kami. Terima kasih Bapak, menyerahkan terus proses pembangunan menara gereja, biarlah Tuhan berkati sehingga hari demi hari boleh berjalan dengan baik. Biaya yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Berdoa juga untuk staf gembala dan juga badan pengurus jemaat, Tuhan tolong kami melakukan setiap tanggung jawab dalam pelayanan ini. Biarlah semuanya boleh dilakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, yang empunya pelayanan ini kami pun boleh terus dikuatkan, diteguhkan, bahkan jemaat Tuhan pun boleh terus diberkati. Terima kasih Bapak, menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia dari Aras Pusat sampai kepada jemaat-jemaat lokal. Tuhan berkati sehingga kami pun boleh terus menjalankan tugas panggilan gereja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri, menjadi berkat bagi bangsa ini bahkan bagi dunia ini. Terpujilah Tuhan, menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau mengetahui apa yang telah terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan kami sangat meyakini segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Karena itu kami memohon belas kasihan Tuhan. Engkau memulihkan keadaan kami.
memulihkan keadaan bangsa kami. Bahkan Engkau memberkati bangsa kami, khususnya dari virus corona yang tengah mewabah sampai hari ini. Tuhan tolong, Tuhan Engkau menjaga setiap umat-umat-Mu. Bahkan terlebih pemerintah bangsa kami, Tuhan berikan hikmat dan kemampuan, memberkati mereka dalam menangani virus corona ini. Bekerja sama dengan tim medis yang ada, Tuhan tolong mereka. Biarlah Tuhan juga menolong, bahkan melindungi mereka sehingga mereka tetap ada dalam keadaan yang baik. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan, dan malam hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, biarlah berguna untuk pekerjaan-Mu. Terpujilah Tuhan, memberkati kami semua yang sudah memberi dalam tugas tanggung jawab, dalam pelayanan, dalam pendidikan. Ini doa dan syukur kami di malam hari ini Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah sertai kami saat boleh menikmati ibadah kami malam hari ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Biarlah apa yang sudah kami buat di hadapan Tuhan, semuanya memuliakan Engkau, kami pun boleh diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan. Terpujilah Tuhan, kami memohon berkat Tuhan untuk kami boleh menjalani hari-hari hidup kami sebelum kami mengakhiri persekutuan kami malam hari ini. Biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus, memberkati, memelihara, bahkan menolong kami semua mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita di malam hari ini, Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom.